Kendala dengan login yang banyak untuk usaha hotspot WiFi, maka sahabat bisa melakukan bypass. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Kali ini kita akan melihat sebuah topologi jaringan terdiri dari dua mikrotik LHGLT, sahabat bisa lihat di sini. Kemudian mikrotik RB9412ND. Jika kita menggunakan LHGLT saja yang ini, maka untuk banyak klien dan akses poinnya tidak bisa, karena ini hanya berfungsi untuk menghasilkan sebagai sumber internet. Sehingga walaupun di LHGLT ini ada fasilitas hotspotnya, akan tetapi cukup hanya limit sessionnya satu user untuk masuk, sehingga tidak mungkin kita bisa menjadikan LHGLT sendiri sebagai hotspot WiFi, terutama untuk WiFi voucheran yang bisa diakses oleh banyak orang. Dengan demikian kita memanfaatkan router bot mikrotik RB9412ND ini untuk menjadikan hotspot voucheran dengan mengambil sumber internet dari LHGLT. Sahabat juga bisa menggunakan RB750GR3, RB450GX4, ataupun bahkan lebih besar. Untuk IP dari LHGLT kita pakai default 192.168.88.1. Kemudian secara dinamis masuk ke Ether 1 dari RBE 9412ND. Kemudian kita akan set mengaktifkan WiFi, karena RB9412ND ini ada WiFi-nya. Oke, sehingga kita aktifkan dengan IP address-nya 10.10.10.1. Sebelumnya LHGLT kita setting menggunakan access point TP-Link Archer C54. Dan setelah kita setting LHG, videonya sudah ada di video sebelumnya untuk khusus setting LHGLT sebagai sumber WiFi langsung ke pengguna atau user. Oke sahabat, bagaimana settingan LHGLT-nya sudah di video sebelumnya, dan menjadikan ini sebagai sumber internet untuk hotspot voucheran atau hotspot rumahan atau usaha hotspot WiFi dengan menambahkan router bot mikrotik untuk settingan hotspot berikutnya. Selengkapnya sahabat bisa simak video berikut. Dengan WiFi-nya, dan di handphone juga kita screen, kita akan terhubung dengan nama WiFi dari kedai. Oke, sama-sama terhubung saat ini. Kemudian tidak ada internet di handphone dan juga tidak connected di PC. Kita lihat IP address-nya dulu 10.10.10, dan sekarang kita login dengan susah untuk login. Kita login dengan user 1. Nah sahabat bisa lihat license always only one session, jadi hanya satu lisensi ini, hanya satu yang bisa login ke sini. Demikian juga kita coba connect ke handphone saat ini. Di handphone saat ini terkonek dengan user 3. Ini terkoneksi dengan kedai walaupun tanpa internet. Oke, di handphone bisa terkoneksi. Kita coba cek IP di hotspot dan di aktif. Nah, sekarang user 1 yang terkoneksi saat ini dengan handphone. Kemudian kita akan connect di PC dengan user 2 pun tidak bisa connect. Coba user 1 ini kita disable dulu. Oke, di user admin kita disable. Kita sekarang masuk di PC dengan user 2 dan sukses sahabat. Jadi hanya satu user atau satu session saja yang masuk, dan sekarang di PC kita sudah aktifkan dan coba kita enable. Oke, apakah di kedai masih bisa terhubung? Kita coba untuk uji di handphone apakah bisa jalan. Ya, di handphone sudah tidak bisa jalan karena sekarang kita on pada login pada laptop atau PC. Nah, bagaimana agar
Dalam usaha hotspot WiFi kita bisa menggunakan MikroTik LHGLT masuk ke MikroTik dan bisa digunakan 2 bahkan puluhan orang seperti voucheran biasa. Kita akan gunakan MikroTik RB9412ND untuk kita lakukan settingannya. Sebelumnya kita akan menghapus hotspot pada LHGLT dan kita akan menggunakan hotspot pada MikroTik RB9412ND. Oke, simak settingan lanjutan. Jadi LHGLT kita akan pindahkan masuk ke Ether 1 di MikroTik RB9412ND. Sahabat bisa gunakan MikroTik yang lain, router board yang lain untuk hotspot voucherannya. Oke, simak terus. Kita lakukan settingan lanjutan LHGLT. Sekarang kita sudah terhubung dengan kedai yang terhubung langsung dengan MikroTik LHGLT dengan TP-Link Archer C54. Kita connect dulu dengan login. Oke, karena sebelumnya sudah membuat settingan hotspot, sehingga sahabat yang belum melihat settingan LHGLT sudah ada di video sebelumnya. Untuk menu interface hanya 2, Ether 1 dan LTE. LHGLT ini level 3. Kita lihat di IP address ada 2 dari Ether 1 dan LTE. Kemudian di IP DHCP client tidak di set. Selanjutnya kita ke IP hotspot dan kita akan hapus settingan hotspotnya karena kita akan lanjutkan ke MikroTik RB750GR3. Oke, ini kita hapus untuk setup hotspot. Oke, sudah kita hapus. Selanjutnya kita akan lakukan reboot ke sistem dan ke reboot. Yes, untuk melakukan reboot sesaat dan kita akan off. Kita akan on-kan WiFi dengan nama WiFi 1 ini. Ini adalah langsung dari kita sudah pindahkan MikroTik LHGLT ke MikroTik RB9412ND dengan nama WiFi 1 ini. Ini sudah terhubung dengan RB9412ND dan kita login. Oke, WiFi 1 dan kita sudah screen ke handphone juga. Kita koneksi dengan WiFi 1 juga. Oke, kita akan masukkan di handphone yang sebelumnya tidak bisa terkoneksi 2 device. Di handphone kita akan connect 1, kita masuk. Oke, sudah sukses. Dan di PC juga kita masuk dengan IP address-nya. Di laptop dengan admin dan di HP dengan user 1. Jadi kedua-duanya sudah on. Kita coba uji di handphone saat ini. Oke sahabat, speed di aplikasi Speed Test Ookla di handphone sudah jalan dan juga di Google Speed atau uji di Speed Test Google juga sudah jalan walaupun kecil karena memang BTS di sini yang bermasalah dan tidak stabil juga. Di handphone downloadnya kita dapat 3,94 dan di PC saat ini dapat speed 1,74 untuk download dan uploadnya 1,86. Di handphone saat ini download 3,94 dan uploadnya 7,82. Oke, kita login dulu di RB9412ND. Jadi sahabat bisa lihat RB9412ND. Oke, tipenya E648, versinya E6484.
Kita connect dengan login admin, passwordnya kosong. Ini masih di RB941, masih default. Dan ini sudah disetting sebelumnya. Nah, bagaimana settingannya sahabat? Ketika kita masuk ke MikroTik RB9412ND, kita akses Winbox. Kita juga masih bisa mengakses LHG-LTE lewat browser. Misalkan kita akses IP address-nya 192.168.88.1. Ini adalah IP address-nya. Loginnya admin, password yang kita sudah buat, misalkan admin 123. Oke sahabat, kita sudah sukses login ke lewat browser, lewat Webfig. Jadi di sini ada widget setup, kemudian ada Webfig. Webfig ini kita bisa melakukan settingan untuk yang lainnya. Oke, sahabat bisa lihat ini kita terkoneksi dengan MikroTik LHG LTE. Oke sahabat, kita lanjut di RB9412ND. Kita akan reset untuk melakukan settingan awal agar sahabat bisa mengetahuinya. Kita ke sistem. Oke, kita ke sistem, kemudian ke reset konfigurasi. No default konfigurasi, artinya kita reset bukan kembali ke default, tapi reset untuk menghilangkan settingan saja. Dan no backup. Oke, kita klik reset konfigurasi, yes. Jadi jika sahabat yang terkendala dengan reset, maka centang dua menu tadi sebelum melakukan reset. Kita akan tunggu untuk RB9412ND melakukan reset, dan kita akan lakukan settingan dari nol agar sahabat bisa mengetahuinya. Oke sahabat, kita terhubung lewat LAN dari Ether 2 di MikroTik RB9412ND, dan kita coba untuk mengakses RB9412ND. Oke, di sini sudah ada IP 0 yang muncul dari RB9412ND. Jadi sahabat bisa lihat kita terhubung lewat RB9412ND, walaupun ada router yang terhubung juga dengan 450GX4. Kita connect dengan RB9412ND dan kita coba masuk login. Oke, sudah sukses. Di sini Ether 1 terhubung dengan MikroTik LHG LTE, kemudian Ether 2 terhubung dengan PC saat ini. Langkah pertama kita aktifkan wireless LAN 1 atau WLAN 1 ini. Kita klik, kemudian centang biru ini. Oke, di sini sudah aktif. Kita double klik untuk melakukan settingan. Di menu wireless kita akan pilih AP Bridge. Oke, AP Bridge. Settingan yang lain di SSID ini kita beri nama, misalkan 941 nama wifi-nya, kemudian security-nya default, yang lain-lainnya dibiarkan. Kita klik play dan oke. Settingan yang lainnya dibiarkan default. Kita bisa cek nama wifi-nya, wifi 941 apakah sudah ada. Ya, sahabat bisa lihat ini sudah ada, namun kita masih terhubung dengan LAN untuk melakukan settingan. Kita ke IP, kemudian di HCP client, kita akan input sumber internet di Ether 1, apply OK. Kita pastikan sampai bound. Jadi Ether 1 yang terhubung dengan MikroTik LHG LTE. Selanjutnya kita ke IP address. Ether 1-nya sudah ada sumber IP-nya. Ether 1-nya secara default sudah ada IP address. Kita tambahkan IP address di WLAN 1. WLAN 1 ini kita akan tambahkan 10.10.10.1/24. Kita klik play, oke. Nah sahabat, WLAN 1 sudah terhubung. Kemudian kita yang berikut, langkah yang berikut adalah kita ke IP DNS. Di sini sumber internet dari LHG LTE sudah terbaca di sini. Kita klik allow remote request dan kita klik apply, oke. Yang berikut kita tambahkan firewall. Pada tab NAT ini kita klik tambahkan di menu general, di chainnya SOSNAT, auto interface ini kita akan ke Ether 1 karena sumber internet di Ether 1, actionnya masquerade.
apply oke. Kita akan lihat IP routernya. Oke. Di WLAN ini belum terkoneksi karena memang kita belum terkoneksi lewat wireless LAN-nya di WiFi 941 yang kita buat tadi, sehingga kita membuat hotspot dulu. Oke, karena pancaran WiFi-nya ada pada WLAN 1, kita pilih WLAN 1, kita setup hotspotnya. Nanti kita akan connect dengan sahabat. Kita tambahkan beberapa user 1, passwordnya kosong. Ini untuk login saja. Ini tempat untuk buat voucher, dan ada beberapa video sebelumnya 3 cara membuat voucher sederhana. Sudah ada pada video sebelumnya atau bisa lihat di deskripsi. Oke, play oke. Nah, ada kita tambahkan ada 5 user dengan admin. Oke sahabat, kita masih terkoneksi lewat LAN. Kita disconnect dulu dan LAN-nya kita cabut. Oke, LAN-nya kita sudah cabut, kemudian kita terkoneksi dengan WiFi dari Mikrotik RB9412DND ini. Kita klik connect. Oke, sudah langsung otomatis meminta untuk login. Dan login kita akan, ini masih menggunakan hotspot sebelumnya, filenya. Dan kita akan masukkan di handphone di PC ini, kita pakai login admin password kosong, dan sudah sukses. Oke sahabat, sudah sukses. Kita coba untuk buka YouTube. Nah, sudah bisa akses ke halaman youtube.com. Oke, dan kita tutup. Terakhir kita uji performanya. Ini di PC, dan kita juga screen ke handphone, mengkoneksikan dengan WiFi dari RB9412ND, WiFi 941 ini. Kita apakah bisa terkoneksi dua-dua? Ya, sukses untuk bisa kita login bersamaan dengan PC. Oke, kita menggunakan user 1 karena di PC sudah menggunakan admin. Oke, sudah sukses, dan kita uji di handphone saat ini. Pengujian untuk handphone dan PC sudah jalan, download 5,25 dan upload 7,40. Oke sahabat, sudah bisa login ke hotspot WiFi kedua-dua dengan menggunakan RB9412ND dan sumber internetnya dari LHG LTE. Download kali ini 12,4 dan uploadnya 13,1 ini dengan menggunakan kartu SIM Bayu pada LHG LTE. Oke, sudah sukses. Jika sahabat masih sulit untuk melakukan koneksi ke banyak user, maka kita juga bisa membypass dengan cara yang kedua. Masih terhubung dengan Mikrotik RB9412ND, sahabat bisa lihat di board ini RB9412ND. Kita connect. Alternatif jika sahabat terkendala dengan login atau terkendala dengan penggunaan user login yang banyak, terkendala dengan login yang banyak untuk usaha hotspot WiFi, maka sahabat bisa melakukan bypass. Caranya kita akan lakukan di IP firewall. Kita akan masuk ke address list ini untuk menambahkan list dari misalkan voucher, user voucher, IP-nya 10.10.10.1. Ya, sahabat bisa lihat di IP address di sini.
Oke. Ya, sahabat bisa lihat di 10.10.10.10.10.1 dan kita klik apply. Selanjutnya kita akan ke menu manual untuk melakukan bypass. Kita klik tambah. Di menu general ini pre-routing, di advance ini kita pilih voucher, search address list, destination address listnya ini kita pilih voucher tapi bukan dengan mengklik tanda ini. Kemudian di menu action ini di accept, apply, oke. Itu untuk membypass agar tidak dibatasi penggunaan user sesuai dengan kemampuan MikroTik LHG LTE dan juga MikroTik dari RB9412ND. Sahabat juga bisa menggunakan RB750 GR3 ataupun RB450 GXN4. Kita uji lagi setelah kita bypass. Oke. Di PC saat ini di PC atau di laptop saat ini 9,49, sedikit meningkat setelah kita bypass. Dan sekarang kita juga menguji di handphone, masih terkoneksi dengan RB9412ND. Dan setelah kita bypass ada sedikit peningkatan, walaupun ini mungkin karena performa jaringan LTE di lokasi yang bagus. Oke. Download kali ini di 17,4 Mbps dan uploadnya sedikit meningkat. Ya, uploadnya 11,8 Mbps. Oke sahabat tir, itulah settingan MikroTik LHG LTE untuk voucheran. Untuk membuat vouchernya 3 cara membuat voucher sederhana dan beberapa cara lewat MicroStator, Micmon, dan juga User Manager sudah ada pada video sebelumnya. Menggunakan MikroTik LHG LTE dengan board MikroTik RB9412ND maupun router board MikroTik yang lain. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.